ke sini ke Windows Explorer atau ke sini bisa. Misalkan di sini di PC diklik ya, klik kanan, masuk ke properties. Di sini untuk ngecek Core i7. Nah, ini kan udah Core i7 ya. RAM-nya 4. Atau masuk ke CTRL Shift ESC. Nah, masuk ke bagian detail, bukan ya, view, option, performance. Nah, ke performance sini ada kelihatan RAM-nya DDR3 udah pas ya, 4 ya. Tadi kan 2 keping. Sini ke speednya ini kelihatan 1600. Nanti kalau beli itu harus sesuai. DDR3 ini i7 udah di upgrade, tadinya i3. Nah, kalau sudah kayak gitu kan berarti tinggal pasang bagian ininya doang. Berarti kan udah pas. Ini kita matikan aja kalau udah benar itu. Jadi ini di close semua ya kalau mati. Berarti kan udah benar nih. Shutdown. Udah benar. Kita kunci ya. Ini dicabut kabel powernya. Nah, udah kekunci otomatis. Nah, jadi goyang nggak cepat. Itu untuk ngatur ini. Nah, sekarang masuk ke bentar masuk ke BIOS-nya, saya lupa ya. Masuk ke BIOS ini F1 CTRL alat del. CTRL alat del. Ke cara resetnya. Terus bagian apa di sini tuh cepet banget soalnya. Del ya. Berarti dialnya ditekan-tekan terus. Nah, ini berarti masuk ke BIOS. Nah, ini bagian BIOS udah pernah dijelasin sama Marisa atau sama apa sih? Ya, Pak. Masuk ke BIOS. Nah, BIOS ini fungsinya untuk ngecek fungsi jam ya. Jam tadi yang tadi tuh. Lihat di sini jamnya udah bener belum? Lihat di cara makanya tuh tinggal arahin ini aja. Kursor. Tombol di sini. Jangan pakai mouse. Kalau pakai mouse nggak bakal bisa. Soalnya di sini tipenya BIOS-nya tipe lama, bukan pakai yang UEFI. Jam itu biasanya diletaknya di bagian sini biasanya. Lihat di sini. Atau bagian depan ya, saya lupa. Nah, ini jamnya. Ini bagian jam di sistem DEP. Ini tanggal 9 tahun bulan 9 tanggal 24, jamnya 8.36. Bener enggak 8.36? Enggak, 8.36 udah. 8.34. Ya gitu ya, jamnya 3. Pokoknya sih jamnya harus diatur sesuai dengan hari sekarang ya. Ini untuk ngaturnya tinggal diarahin ini nih, arahin ini doang. Kalau mau keganti ya tinggal di sini doang. Mengganti di tab ya. Tab. Nah, untuk arahin ini ke tab, berarti sini misalkan 35. Kalau untuk save berarti tekannya di sini. Save. Menu di sini, menu save. Atau F10 bisa. Atau F10 untuk save. Udah. Berarti udah ke save. Kalau untuk mau masuk lagi, tinggal masuk ke sini. Bentar kita masuk lagi ya. Nah, pas mati kayak gini tuh ditekan aja delete terus. Nah, kalau kayak gini kan berarti kalau udah masuk kayak gini berarti udah nggak bisa. Nunggu proses booting kalau udah masuk ke tampilan Windows. Ini untuk masuk ke BIOS itu nanti proses penginstalan Windows 10 nanti. Tinggal masuk ke sini. Nah, sekarang masuk ke bagian OS ya. Ke arah situ. Lihat ke depan semua ya. Nah, di sini tadi kan udah masuk ke BIOS ya. Masuk ke BIOS itu tombolnya untuk kasar itu del. Nah, sekarang ini ke OS. Bagian OS itu kan ada OS Windows ya. OS Windows 10. Ini dikembangkan oleh Microsoft nih, ingat ya. Windows 10 oleh Microsoft. OS cara downloadnya tinggal di sini doang nih, OS Windows 10. Nanti udah dapat file ISO file. ISO file tinggal di download aja. Nah, di sini nih nanti
bentar. Di sini karena ini ya, bentar. Nih, misalkan mau download ke OS Windows-nya, misalkan Windows 11 ya. Kalau Windows 10 itu harus gitu. Nah, ini misalkan Windows 11, Windows yang terbaru ya. Nah, di sini kelihatan nih ada bagian yang ini, bagian ISO. Download disk 11 ISO file. Nah, file ISO ini untuk install OS-nya. Jadi misalkan OS itu diibaratkan nyawanya lah. Kalau hardware-nya itu diibaratkan komponen-komponen fisik yang tadi kayak Mobo itu ibaratkan komponen fisik jasad gitu ibaratnya. Kalau nyawa itu kita OS-nya ya. Nah, kita download misalkan ini. Lumayan gede. Di sini kita region-nya pilih yang English United States atau English International bisa. Tinggal klik confirm. Ini untuk download yang Windows 11, kalau yang Windows 10 nanti ada lagi file ISO-nya. Nah, di sini pilih 64 bit. Nanti udah otomatis tinggal coba diklik ya. Nah, di sini file ISO nih, logonya nih kayak CD nih di sini. Filenya 6 GB. Lumayan gede. Nah, ini nyawanya gitu. Ini versinya Windows 11. Keluarannya 23H2. Jadi kalau mau download ini harus paketan yang gede. Lumayan ini 6 GB. Nah, terus ini yang Microsoft ya. Kalau yang Linux ada lagi misalkan Debian ISO. Jadi file ISO itu file kayak ya, ntar saya juga punya sebentar. Nah, ini file ISO-nya. Nah, file ISO nih. Di sini sudah ada nih, saya sudah download ya. Ini Windows 10 file ISO. Kalau diklik 2 kali, di sini otomatis nge-mounting. Nah, ini ada setup exe. Jadi otomatis kebuka kayak gini. DVD drive. Jadi kalau file ISO tuh untuk nge-burning gitu. Kita ke tadi file ISO lagi ya. Sini ada CentOS, ada Fedora, ada FreeBSD, Linux, Ubuntu dan lain-lain. Ini file ISO untuk OS. Jadi Debian itu yang ngatur Linux berarti ya. Terus kalau tadi itu Windows kan udah Microsoft ya, macOS. macOS berarti yang ngatur itu Apple gitu. Yang apa sih namanya tuh? Yang ngebikinnya Apple kalau macOS. Kalau Android itu biasanya Google. Android yang mengembangnya ya. Pengembang dari si itunya. Nah, biasanya sih Google nih. Android itu yang ngembangin itu Google, kalau Microsoft itu yang ngembangin dari si Windows 11, Windows 10, Windows 7. Nah, yang terbaru itu ada Windows 10 dan Windows 7. Windows 7 udah nggak kepake. Yang versinya sekarang itu Windows 10 dan Windows 11. Nah, itu cara downloadnya tinggal di sini aja ditulis misalkan ISO apa gitu. Windows 11 ISO atau apa ISO gitu. Dari ISO-nya itu jenis filenya gitu. Kayak tadi. Nah, ini Debian ISO ada file ISO-nya gitu. Nah, Windows 11 ISO, Windows 10 ISO. Nah, file ISO-nya itu nanti di buat bootable Windows. Bootable itu kayak tadi proses booting tuh. Pas mau menyalakan kan nanti pas nyalakan PC itu kan ada tampilan Acer atau tampilan apa gitu. Nanti tampilan ke Windows. Nah, itu proses booting itu namanya. Nah, untuk ngebuat itunya proses bootable itu menggunakan yang namanya Rufus. Rufus ini untuk ngeburning ya bahasa ini. Ngeburning OS-nya. Coba kita praktekkan ya. Bentar. Ini harus diperhatikan betul bentar. Ini kita gunakan alatnya itu menggunakan SSD eksternal ya. Bisa pakai flash disk tapi saya sarankan sih menggunakan SSD eksternal karena lebih nyaman, lebih enak gitu. Lebih awet juga. Gunakan SSD eksternal. Bisa pakai flash disk atau pakai apa aja.
kita masuk ke file ini aplikasi Rufusnya ya. Nah di sini Rufusnya itu untuk tadi nge-browning si file ISO tadi. Nah ini file ISO-nya dipilih dulu ya. Kalau misalkan sudah di download ya. Ini kan saya udah ada file ISO-nya. Jadi kita tinggal di sini ISO. Nyari ISO yang misalkan mau install Windows 10, kan proses install kan harus ada file ISO. Atau Windows 11, misalkan di sini saya pilih Windows 10 ya. Nah, di sini tinggal di checklist yang list USB hard disk. Ini di checklist. Nah, ini versinya GPT atau MBR. Nah, kalau di PC-PC lama itu biasanya ininya MBR. Kalau PC-PC yang baru itu pakainya GPT. Atau laptop yang baru tuh, yang UEFI itu biasanya pakai GPT. Nah, sudah kayak gini tinggal di klik start aja di sini. Ini kan udah ke checklist, ini 128 udah ke checklist. Tinggal di klik start. Nah, ini nanti otomatis data dari si SSD ini udah kehapus ya nantinya, ke format. Tinggal klik OK aja. Jadi Rufus itu penting untuk membuat bootable Windows. Nah, selain Rufus itu ada Balena Etcher. Balena Etcher juga sama fungsinya kayak itu. Cuma ini biasanya digunakan untuk Linux ya kalau yang ini. Nah, ini file ISO, file IMG. Biasanya sih di flash disk kalau ini Balena Etcher. Flash disk itu kayak gini bentuknya. Nah, ini untuk flash disknya kalau misalkan mau beli. Saya sarankan sih belinya yang di atas giganya tuh yang gede 128 atau misalkan 64 gitu. Terus belinya harus yang di official store ya. Jangan yang KW gitu. Untuk hard disk ini Rufus, Balena Etcher, satu lagi ada yang namanya Ventoy. Ini juga sama untuk ke bootable. Nih, file ISO, IMG. Ini untuk biasanya sih untuk Linux juga. Kalau yang Rufus itu biasanya untuk Windows. Jadi misalkan kalian ya, ini kan hard disk kosong ya, pengen coba install Windows-nya, Windows 10 nih dipasang di sini Windows 10-nya nih. Kalau kalian beli kosongan doang kayak gini, pas dipasang dinyalain itu nggak bakal hidup. PC-nya nggak bakal hidup, cuma hidup mati lagi, hidup mati lagi. Cuma mentok di proses tadi asar doang, nanti di sininya mati. Nah, kalau mau bikin Windows 10-nya dipasang di sini harus ini pakai Rufus. Nanti pakai Rufus, nanti di situ dipasang, baru nanti dicek, diinstal. Bentar, ini prosesnya masih 80% ya di situ. 90% sabar. Ini penting ya, ini jangan lupa dicatat nih kalau itu Rufus, terus file ISO OS, terus BIOS. Cara masuk BIOS itu kan dari dalam BIOS. Ini setting jam. BIOS setting jam itu kan di itu apa sih, setting BIOS setting jam itu pakai kursor. Bukan kursor, apa sih, tombol yang ini, tombol arah pakainya pakai tombol arah, bukan pakai kursor dari mouse. Kalau yang OS itu kan ada OS Windows, Linux, terus Android. Nah, kalau yang Windows itu dibikinnya oleh Microsoft. Nah, kalau Rufus ini untuk ngebuat booting atau bootable. Membuat bootable atau booting. Nah, ini kan udah selesai di sini kan, udah ready, tinggal di close aja. Kita di edit. Udah. Lanjut kita misalkan ini ya, kita install di mana, di sini. Kita lihat.
Kita shutdown dulu. Masuk ke sini lagi. Bentar kita lihat. Buka dulu ini. Ini proses untuk install Windows 10 misalkan. Tadi kan udah ada Windows 10 ya. Ininya coba kita cabut nih yang dua ini. Ini kan hard disk dari sininya. Kalau ini dicabut kan berarti kita ganti ini nih ya. Berarti ini kan masih kosong nih. Kita cek dulu nih masih kosong. Kalau masih kosong berarti ini bakal nggak bisa hidup kalau masih kosong. Kita tes. Nah ini masih kosong nih. Ini bentuknya hard disk laptop nih. Ukurannya 2,5. Kalau ini ukurannya 3,5 inch. Hard disk laptop kalau yang kecil. Kita coba tes. Nggak bakal masuk ke Windows. Kita tunggu. Kedip. Sabar, kita tunggu prosesnya. Nah, tuh. Error no boot disk. Nah, ini error kayak gini. Biasanya cirinya itu nggak ada bootingnya, nggak ada Windowsnya. Ini. No boot disk has been detected in this flash file. Nah, kalau error kayak gini, berarti si ininya belum ada OS Windowsnya, si hard disknya tuh. Nah, cara masangnya tinggal di sini. Yang tadi kan udah dipasang Rufusnya di sini ya, OS bootable Windowsnya. Tinggal dipasang. Kita masuk ke ini tadi dipasang ke belakang ya. CTRL alat del, CTRL ALT del. Terus kita masuk ke BIOS-nya. BIOS-nya ini macam-macam. Kalau komputer tuh ada F2, ada F1, ada khusus ini del. Nah, yang sini del. Tekannya tuh del. Tekan-tekan aja terus. Kalau lama berarti kita diulang lagi. Nah, model kayak gini kalau misalkan lama kita cabut aja ini kabel pengeluarnya, cabut, tinggal pasang lagi. Nah ini soalnya boleh dicabut karena ini belum masuk ke Windowsnya ya, untuk mempercepat aja. Nah ini masuk del, tekan del terus. Nah sampai masuk ke BIOS, sampai yang masuk dulu kayak gini. Nah ini kan ada yang pencet del, ada yang pencet F1, F2, tergantung tipe ininya apa sih mobonya tuh. Masuk ke BIOS macam-macam. Nah ini masuk ke bagian boot option. Nah boot option ini tinggal dicek aja di sini. Ini kan udah boot optionnya sudah sini nih, sudah masuk ke sini, sudah ada USB yang di belakang tadi udah kecolok di hard disk ke-1. Tinggal masuk ke sini hard disknya. Nah ini kan udah masuk ke sini. Boot option lah. Nah, ini F12 masuk ke sini. Oh kayaknya sih ini tuh USB deh. Ini USB, ini juga USB nih. Harus dipilih, jadi masuk ke sini hard disk drive reality dulu. Terus bagian atasnya USB. Karena di bagian sini itu pakai USB saya. Ini nih. One ST berarti itu ke-1 boot device-nya tuh. Boot device-nya tuh harus sesuaikan USB. Kalau boot device-nya flash disk berarti F disk apa gitu di sini. Kalau udah bener berarti tinggal F10 ya.
terus yes. Kita tunggu, harusnya sih masuk ke booting Windows sebentar. Nah, kan udah masuk ke Windows kan. Tadi kan di sini kan belum masuk ke tampilan Windows nih. Cara masuknya tadi di hard disk, shift priority masuk ke BIOS. Nih yang lain tuh harus diperhatiin, tadi ujian lama tunggu nanti. Sebelah sini tetap nungguin ini. Tungguin aja di sini, tunggu prosesnya penginstalan. Sabar, di sini kan masih muter. Sabar aja tunggu di situ. Ini proses penginstalan ini harus bisa semua. Nanti, nah ini kan tampilan awal Windows install itu kayak gini. Jadi nanti pilih language atau itunya. Nah kita misalkan di sini pakai ini aja ya, English aja, jangan nggak usah pakai Indo. Gitu. Pakai Indo tuh nggak bagus, kayak aneh gitu nanti bacaannya. Kita klik next, klik install now. Sabar. Ini kecepatan kayak gini itu tergantung dari kecepatan hard disknya. Nah di sini kan ada pilihannya nih. Kalau misalkan pilih Windows 11 itu biasanya ada Windows 11 Pro, terus Windows 11 Education, tergantung file ISO pas di download tadi tuh. Atau misalkan apa aja lebih pas. Nah di sini pilihnya yang 64 bit. Kalau X64 itu berarti 64 bit. Ada yang 32 bit. Pilih yang 64. Nah, tinggal enter aja nih di sini. Nah udah enter, tinggal di checklist, accept, terus next, terus pilih custom, pilihnya. Nah di sini kan kosong nih, yang ini yang atas nih 465. Kalau yang punyanya saya kan ini yang bawah nih 128, punyanya si Rufus itu punyanya 128 penyimpanannya. Kalau yang ini kan 500 GB nih, yang kecil ini nih. Berarti yang dihapus tuh yang atas, drive partisi 0. Ini tinggal diklik delete. Oke. Nah sudah di delete, tinggal klik new. Nah ini kan kalau kalian mau bikin itu kan ada partisi local disk C, local disk D ya kan, kalau di di Windows tuh. Nah untuk ngebikinnya itu tinggal di sini 40 dibagi 2 itu berapa? 20 kan, berarti di sini misalkan 27. Tinggal di apply aja. Klik OK. Nah otomatis ngebikin. Tarik proses, ini jamnya nunggu. Nah udah selesai nih. Ini kan sistem, ini kan udah kebikin. Nah tinggal di ini aja, format di sini. Bentar, ini ada yang salah ya, kita delete lagi, ulang lagi prosesnya. New, ini 27. Apply, oke. Harusnya ini kebagi 3 ya. Bentar. Nah ini kan kebagi 3 nih, ini baru benar nih. Soalnya ini kan udah dibagi, ini untuk local disk C, unallocated space, ini untuk local disk D. Klik new, apply. Nah sudah, nih ya. Tinggal di format ya, di sini format dulu. Yang atasnya juga format yang ini, yang sistem jangan di format ya. Ini format. Nah, kita mau nginstalnya di partisi kedua nih. Untuk partisi local disk C. Tinggal klik next aja. Nah, udah kita tunggu prosesnya sampai selesai. Tunggu aja di situ. Nah, proses kayak gini itu harus bisa semua kelas 10 tuh. Dari proses awal ngerakit sampai proses install Windows 10. Ini kepotong kenapa ya video? Kepotong sendiri. Open.
Tunggu prosesnya sampai 100%. Sabar. Ini kalau lambat itu hard disknya berarti jelek. Harusnya pakai SSD semua gitu kalau nggak cepat. Nah, nunggu kita restart aja langsung. Masuk ke delete lagi ya, delete. Masuk ke bagian, nah bagian sini kita atur lagi boot table-nya ke yang ini, SATA, Toshiba. Hard disk ke satunya SATA ya. Nah SATA, ini terus ESC. Masuk ke sini udah SATA ya. Nah sudah SATA, ini kita cabut ininya apa sih? Yang tadi ini dicabut atau flash disknya dicabut. Nah ini udah SATA, berarti tinggal F10 enter.
Kita tunggu prosesnya. Yang paling penting itu pas praktek harus bisa. Kalau prakteknya nggak bisa ya nanti ribet sendiri nanti. Jadi harus perhatikan gitu kalau mau bisa gitu. Kalau sini kalian nggak mau tahu, nggak peduli ya udah nanti ya salah sendiri nanti nilainya ya itu hancur lah. Walaupun di kuis bagus kalau prakteknya nggak bisa ya nanti ribet sendiri nanti. Jadi harus keinginan tahu kita tuh harus benar-benar ingin tahu banget gitu, jangan asal datang aja di sini. Ini proses bootingnya tunggu sampai masuk ke bagian menu awal nanti. Nah kita biarin aja proses ulang lagi sampai 100% nanti. Sabar aja kalau agak lama. Yang penting kalian tahu nanti pas aktivasinya gimana nanti bentar. Agak lama emang. Proses kayak gini emang agak lama, makanya nanti pas praktek 1 kali aja. Urutan prakteknya ini sih kan ini ya apa sih? Tadi yang udah dijelasin sama saya tuh poin-poinnya ini.
masuk ke just a moment. Di proses penginstalan itu emang agak lama, makanya biaya install itu bervariasi. Ada yang 150, ada yang berapa gitu. Jasanya itu tergantung Windowsnya. Kalau Windows 11 itu biasanya 300-an, hampir 150 ke atas. Kalau Windows 10 biasanya 100-an. Kalau pas, jadi kalau kalian udah bisa kayak gini, bisa buka jasa nanti. Kalian modal cuma beli ini doang, ini 150 ya, buka jasa misalkan sekali install 100.000 gitu misalnya, nggak apa-apa, wajar gitu. Sekali install 100.000, berapa ratus itu nggak apa-apa, emang harga rentangnya kayak gitu. Makanya kalian harus pintar, harus belajar, harus mau ngerti kayak gini tuh ya, untuk kalian sendiri bukan untuk saya gitu. Ilmu kayak gitu itu penting gitu, jangan disepelekan gitu. Karena prosesnya lama, makanya saya tuh agak bingung ya kalau ada siswa yang keluar tuh pas jelasin tuh. Padahal sih pentingnya di sini. Nanti pas praktek tuh kalau nggak diperhatiin ya bingung sendiri nanti. Jadi kan prakteknya sama kayak gitu. Dari awal. Perhatiin aja belum tentu bisa. Iya, yang merhatiin aja tuh belum tentu bisa, makanya harus benar-benar paham kalau itu. Agak lama proses kayak gini tuh, makanya mahal tuh, ya itu lamanya di situ. Bisa makan dulu, bisa makan. Sabar aja. Nanti masuk ke update drivernya, baru masuk ke software nanti lisensinya. Ya itu baru separuh perjalanan. Ya ini belum masuk ke ini sih, tentang lisensi. Baru nyampe sini. Masih ada 20 menit lagi kok kayaknya. Nah, jika sudah tampilan seperti ini nih, tinggal klik next aja. Nah, tinggal klik next US, ini kita skip. Ini proses yang kayak gini harus tahu nih. Nah, ini skip for now. Jadi harus ngerti-ngerti dikit bahasa Inggris lah. Ini klik no aja. Nah, ini nama PC-nya nih harus ditentuin, misalkan PC sekolah ya. PC keberapa, ini PC 9 misalkan. PC berapa, misal PC 11 misalnya. Klik next misal. Nah, ini ada passwordnya, misalkan dikasih password nggak apa-apa, nggak usah ya. Misalkan klik next, kalau nggak usah dikosongin. Kalau dikasih password nanti pas masukin ada passwordnya. Ini klik no. Nah, ini dimatikan semua ya, dimatikan, ini jangan di yes. Ini dimatikan semua. Nah, ini udah dimatikan, baru klik accept. Nah, ini proses hampir selesai nih, dikit lagi. Nah, jika sudah selesai kayak gini nih, berarti proses penginstalan sudah selesai. Nah, kita tinggal install driver. Pegang. Install driver. Kita proses install driver dan lisensi. Kita ke sini, File Explorer ya. Explorer. Di sini. Sini. Bentar. Nah, ini.
Ini kita lihat dulu. Nah, ini lokal disk C dan lokal disk D. Lihat di sini ada dua nih. Ini kan tadi tekan 500 GB dibagi dua. Hasilnya kayak gitu. Nah, kita proses install ini lisensinya ya. Karena Windows itu tidak gratis, aslinya bayar. Nah, ini kita coba lisensinya, kita lihat ya di sini ada nggak Windows. Nah, ini kita ekstrak dulu. Ini untuk lisensi. Oke. Internetnya harus connect ya di sini ya. Internetnya harus terhubung. Nah, ini baru buka file aktivasinya. Ini nanti di download di GitHub aja, ada file aktivasinya, diinstal. Sama di ini drivernya kita menggunakan SDIO. SDIO itu singkatannya Snappy Driver lah itu. Nah, ini kita ini klik 0 aja ya di sini karena nah ini kita pilih satu ya, HWID ini yang permanen. Klik satu, nanti kita prosesnya di sini, tunggu. Nah, ini connected. Ini untuk aktivasi di sini. Kalau kita lihat di sini aktif. Nah, activation setting di sini dia belum aktif. Kalau belum aktif nanti dia tidak bisa. Nah, di sini not activated. Kalau not activated kayak gini berarti dia belum diaktifasi. Nanti dia nggak bisa nganti wallpaper ke personalis. Nah, di sini sebentar, personalis. Nah, dia nggak bisa ganti background. Ya, need active before personalis, nggak bisa ganti background kalau belum diaktifasi. Makanya kita butuh aktivasi pakai ini HWID activation. Kita tunggu. Nanti ini kan sudah successful nih, nanti tunggu hijau. Nah, udah Pak. Nah, prosesnya sudah selesai. Kita close aja. Kita lihat lagi di sini activation. Harusnya sudah. Nah, sudah activated digitalization. Sudah kayak gini, udah selesai. Tinggal kita install driver. Yang tadi kan install driver kan di situ kan udah dijelasin ya. Kita pilih yang 64 bit nih, X64. Nih, singkatannya SDI itu Snappy Driver Installer Origin. Ini downloadnya 46 GB, itu lumayan ya. Seharian sendiri downloadnya saya. Nah, ini nih install ini nih AMD. Ini untuk install VGA yang tadi itu yang dipasang. Ini yang belum keinstall nih. Ini harus diinstal. Ini driver install ini diinstal di sini. Ini gunanya untuk tampilannya agar bagus gitu, nggak jelek. Ini kan tampilannya masih jelek nih kayak gini tuh. View-nya tuh. Nanti bisa dibedain kalau sudah install dan sebelum install. Ini kita jamnya juga diatur ya. Ini kan tadi jamnya masih US ya. Kita ganti jamnya ke Indonesia. +7 Bangkok. Hanoi. Nah, ini Jakarta, Bangkok, Hanoi, Jakarta. +7 GMT-nya. Ini automatically aja. Nah, ini dia udah diatur tadinya. 921. Jamnya udah. Tinggal kita nginstal Google Chrome misal. Google Chrome bisa ke sini, apa sih? Kalau misalkan sudah ada filenya, tinggal ke file Google Chrome aja di sini. Google Chrome-nya mana nih, ada kan? Kalau belum ada, tinggal ini aja ke Internet Explorer. Nah, ini di sini.
Internet Explorer, kita download Google Chrome supaya enak gitu. Di sini kan masih kosong, nggak ada file apa-apa. Nah tunggu, ini nunggu proses 100 nih. Ini operasi ini sambil itu kita biarin. Harus sabar ya, soalnya RAM-nya cuma 4 ya, harus sabar. Nah di sini. Nah. Kita close ya tadi tuh. Nah ini file installnya nih. Misalkan di sini kita install ini aja Edge ya. Install Edge karena di tadi itunya nggak jalan ya. Sabar. Soalnya tadi ini masih proses install driver, jadi agak lama. Ya butuh waktu sampai 2 jam sendiri gitu, 1 jaman lah. Paling cepat 1 jam, paling lama hampir 5 jam kalau ini nggak jadi sih. Butuh ketelitian dan kesabaran. Nah ini Edge nih, kita yes, kita install Edge. Nah ini ngedownload nih, download Microsoft Edge. Ini pengganti dari Google Chrome. Biasanya sih tergantung kecepatan internet ya kalau ngedownload Edge. Nah ini downloading nih. Lama nggak nih? Kalau lama ya skip. Ini juga masih lama. Nah ini 27 detik, cuman cepat nih kecepatannya. Ini nanti siswa tuh harus bisa minimal install Google Chrome sama Edge. Ini buat internet dan browser. Terus sama file ISO Microsoft Office Word 2016. Tapi nanti aja minggu depan. Ini Google Chrome-nya ada di sini. Kita ekstrak dulu. Nah untuk filenya sendiri tuh bisa di download di internet harusnya sih. Ntar kita install WinRAR dulu harusnya sih. Ya, karena di sini saya belum install RAR-nya ya. Yang wajib di sini tuh 7-zip atau WinRAR, terus Google Chrome, sama ini nih Microsoft Office yang 2016. Ini 2016 ini. Cara menginstalnya tinggal di sini nih ya, masuk ke sini. Tadi file ISO-nya ada di sini nih. Tinggal klik setup aja nih, diklik 2 kali. Ini cara menginstal Microsoft Office 2016. Ini harus tahu nih karena ada di soal. Nah ini proses installnya. Nanti kita lihat perbedaan tampilannya. Tadi sebelum diinstal driver AMD. Ini tampilannya akan lebih
jernih dan lebih bagus, enggak buram kayak sebelumnya. Tunggu sabar. Nah, tampilannya lebih enak dilihat tuh. Ini kan sudah selesai diinstal. Nih di sini classical bin-nya lebih enak dilihat, lebih tajam tampilannya. Ini cara install ininya tinggal klik setup aja, yes. Di sini. Nih, terus ini cara install Windows apa sih, Microsoft Office 2016 nih. Tinggal klik accept, kita download file ISO-nya tuh yang sebelumnya ya. Kalau ini kan saya udah download file ISO-nya. Tinggal di misalkan klik install now, berarti install now. Kalau customize ya kita milih apa aja yang pengen diinstal. Kalau misalkan ini Microsoft Access kita nggak mau diinstal ya tinggal not available. Ini OneDrive nggak usah, OneNote nggak usah diinstal, Publisher nggak usah diinstal, Visio tidak usah, Skype tidak usah. Nah yang wajib ada tuh Word, PowerPoint, Excel. Tinggal install now. Tunggu sampai proses 100%. Nah, di sini Edge udah selesai nih, udah muncul tampilan di sini. Installation is running. Ke kelas. Ini karena tadi saya ngekliknya 2 kali ya, sebentar. Harus sabar. Karena tadi saya nginstal Edge juga. Jadi kalau mau install Microsoft Office 2016 atau Microsoft Office Word itu harus di close semua aplikasi yang lainnya. Nah yang ini tuh harus di close dulu baru install, diklik lagi yang update setup ini. Jadi harus kosong, harus yang ini doang yang ada. Kita ulang lagi. Klik setup, ini akses jangan, OneDrive tidak usah, OneNote tidak usah, Publisher tidak usah, Visio tidak usah, sama Skype tidak usah. Nah di sini kan udah ada aplikasi yang lain. Tadi saya installnya di barengan sih nggak boleh kayak gitu. Klik install now. Nah ini baru benar. Nah nunggu hijaunya sampai mentok 100%. Oke sekian itu penginstalannya ya. Nanti kalau install kayak ini pakai dari GitHub aja. Ini nunggu 100%. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.